di sini ada bintang tamu, karena kan di studio rame. Betul. Kalau kita bilang Mokacun, semuanya tepuk tangan. Mokacun! Tahu poinnya apa? Apa? Mereka mau disuruh-suruh. Tapi banyak banget loh tadi manajernya di sini belum kita kenalin. Boleh kenalan dulu, kenalin Ya, dulu. karena rame banget di sini tuh, rame dari tim manajemennya. Yui. Iya, ini ada Mas Andri, ada saya jenengmu, Bro. Hafiz. Ada Mas. Mas Hafiz, Mbak Aya, Mas Fiar sama Mas Gopal. Wah, sekut. Gopar. Hah? Gopar. Gak peduli. Gak peduli. Kita punya produser namanya Mbak Rizka ya. Bariska Mbak Yoi. Rizka. Kita tuh sekarang mau ngomongin soal musiknya si Mokatuns. Lagunya Mokatuns yang baru aja dirilis ya. Kayak beberapa minggu lalu kan ya rilisnya. Ya, 31 Mei. 31 Mei. Oh, berarti kayaknya single kamu itu single perdana? Enggak ya? Sorry, single Single kedua tahun ini. Single kedua tahun ini yang Red Flag ya. Gemini, singlenya Gemini. Oh, benar. Iya. 31 Mei lahirnya kan. Betul. Hey. Makanya harus punya kerudung. Jilbab. Judulnya adalah Halu. Yoi. Sebenarnya kalau ngomongin singlenya Mokacuns yang kedua di tahun ini, Halu, itu sebenarnya sama kayak apa yang mereka ceritakan di episode sebelumnya kalau wah kita bisa featuring, di present sama musisi yang membuat mereka itu akhirnya berkarya di Mokacuns. Yoi. Kayak Halu aja. Ya gak sih? Maksudnya kayak Halu aja nih tiba-tiba bisa main sama siapa namanya Dead Squad. Sama siapa? Viera. Vieratil. Harus lengkap kalau nggak dituntut kamu. Tapi Halu itu sebenarnya tercipta kayak apa waktu kalian buat Halu itu karena memang banyak elemen of surprise yang hadir di Mokacuns atau memang sebenarnya itu relate dari cerita teman-teman manajemen. Proses kreatifnya sebenarnya waktu itu terencana dan terkonsep. Waktu itu tahun 2021 bikinnya. Again itu waktu pandemi. COVID ya? Iya, tahun depannya. Tapi kok lama banget ya? Maksudnya sampai baru dirilis 2024 Iya, ya? 2024. Iya. Oke. Jadi kalau nulis lagunya tuh aku seringnya kayak banyak nulis lagu terus nggak tahu dirilisnya kapan gitu sih. Oh gitu, Jadi kan nge-banking dulu. benar ya, Oke. back katalog gitu lah. Nah waktu itu aku baik diskusi sama pacarku sih. Ini tuh kayak yang lagi tren apa waktu itu gitu. Jadi udah punya pacar. Aduh. Ada di sini nggak pacarnya? Udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga nih itu bukan. Putus. Nggak tahu gimana ceritanya. LDR. Sekarang tuh udah menikah. Oh, iya, pacarnya dia udah menikah sekarang. Oh, itu yang itu. Iya sih, benar pacarnya dia. Jadi ini udah ceritanya tentang jagain jodoh orang gitu. Halu. Udah menikah sama saya. Oke. Terus intinya akhirnya kamu nulis lagu itu, judulnya Halu. And then? Nah, terus karena dia tuh ada pengalaman, dia tuh ada pengalaman sudah punya pacar, tapi dia tuh nggak haluin menjadi pasangannya orang. Oh gitu. Benar. Saya kayak berhayal jadi pasangannya membernya BTS misalnya gitu. Iya benar. Benar sekali. Bener banget malah. Bener. Dapat contekan ya? Dia udah tanya sama orangnya. Bukan contekan, ditekan banget tadi. Benar sekali. Benar sekali. Dalam banget gitu ya Bang Satria ya. Terus Ya udah waktu itu dia kayak kita kayak mengangkat kisahnya dia itu tadi ya, yang dia ngehaluin sama member BTS tadi itu. Cuman kayak ya kita jadiin orang beneran aja gitu kayak. Kayak kita nulis kayak gimana sih contohnya kalau kamu kayak mengekspresikan perasaanmu sebagai orang yang halu. Maksudnya kamu punya pacar tapi kamu suka sama orang lain gitu. Terus kita starting nulis-nulis teks-teks yang kayak gitu tuh. Contohnya kayak salahkah bila hatiku menginginkanmu walau sudah ada dia yang ada di sampingku gitu. Oh, ini POV-nya berarti POV si ceweknya ya? POV si ceweknya. Atau mungkin POV-nya POV go. Coba. Emang kamu nggak bisa ngikut-ngikutnya? Terus akhirnya kita nulis kayak gitu banyak ya, kayak salahkah kayak mempertanyakan gitu lah. Ya udah habis itu kita bikin aku musikalisasikan, kita bikin lagu lah. Jadinya lagu Halu itu tadi. Tapi sebenarnya ini lagu memang kamu kasih buat Mokacuns atau sebenarnya itu lagu pribadimu sendiri? Nah, aku tuh kayak nulis lagu tuh kayak daily banget gitu sih. Kalau ada inspirasi aku tulis sama langsung aja kayak, gitu. Iya, aku nggak tahu itu nanti akan buat apa, buat kapan. Nah, kadang itu ada yang dibeli orang, diproduksi. Serius? Keren banget. Dan Halunya juga udah ada MV-nya kan? Benar, iya. Sama Danya. Iya, Danya Nisa. Biasa aja. Aku nggak tahu loh. Danya Nisa. Danya Nisa. Oke, itu
sama Danya itu apa diproduserin sama Danya? Oh bukan. Featuring atau talentnya? Iya, nggak tahu tahun ini kita lagi pengen cast dari MV kita itu solois Surabaya teman-teman kita gitu. Oh iya, yang cowoknya apa emang? Yang cowoknya nih Bro Syafiko. ini Bro Syafiq ya tahu. Satu manajemen Bro sama. Syafiq. Danya. Iya, aku udah nonton loh. Guys. Iya. Aku belum. Aku nggak notice lah itu nih, Bro. Ya mungkin karena dia lagi kalem aja, lagi nggak berulah gitu, jadi kayak tidak seperti Viko gitu Ya, ya. kita cut yang dia beringas itu udah dipotong. Iya, benar-benar. Ya udah, jadi di sampingmu tuh sama Cema waktu itu, terus sama Cema. Iya. Sih sama Cema. terus yang di Halu ini Danya sama Viko gitu. Oh memang konsepnya gitu ya. Wah seru deh Keren kalau sih, keren ngomongin sih, soal karya Mokacun ternyata nggak terkonsep cuma dari lirik, dari cerita, dari bener karya. Ternyata untuk MV-nya pun Kolaborasi ngasal, sama iya. kolaborasi sama teman-teman musisi Surabaya juga. dan itu Nah. spesifik solois Surabaya loh tadi ya. Iya. Kebanyakannya ya. Iya, sejauh ini ya. kebetulan ya Iya. sejauh ini, betul. Oke, terus ya itu tadi ya akhirnya distorkan sama anak-anak Mokacun, Hmm. digarapnya Digarapnya tuh tahun kemarin. Kebetulan kita lagi ngerjain album, jadi Halu itu nice. salah satu tracklist albumnya. Oh gitu. Albumnya udah rilis berarti ya? Udah rilis. Belum. Habis ini. Benar, Habis ini. habis ini. biasanya Habis ini. kalau udah ngomong habis ini, itu nanti kita ketemu lagi 2026, masih gitu tuh. Jangan dong. Makanya Jangan jangan ya, dong. harus diseriusin ya. Oh Ini iya, deal. iya pada ini Mokacuners pada ini loh. Oh iya. Bener gak nama fans? Benar, benar, benar. Mau kacuners. Iya, benar. Aku berharap itu tadi jadi girl lucu kan? Bener. Maksudnya. Oke, gitu. terus. Terus yang di sampingmu tuh juga masuk ke tracklist album. Iya. Benar, iya. Berarti ada berapa nih yang udah dirilis single-singlenya? Ada 2 yang udah apa ya namanya? Single yang ya maksudnya yang menuju ke album, yang di Jadi- dalam album tracknya Hah? itu ada 2. Which is yang di sama sampingmu Halu. sama Halu. Sama Halu. Ada 6 lagu lainnya. 6 lagu lainnya, kita tunggu aja. Iya. Tapi kalau kita ngobrolin di luar album kan kita amini lah ya, semoga bisa Amin. rilis. Amin. Halu tadi prosesnya juga ternyata sebenarnya itu kayak real story gitu ya. Ya true events lah kurang lebih. Tapi kalau misalnya balik ke yang di sini deh, si Satria sama Anya. Kalau di luar Mokacun, kalian sebenarnya ada nggak kegiatannya? Maksudnya kayak emang apakah nge-produser di luar musik deh? Di luar musik ada nggak? Oh, di luar musik gimana ya? Apanya? Kamu ada nggak? Kalau kamu apanya? Aku nggak ada sih. Kebetulan sekarang ya kayak semenjak masuk Mokacun at least 1 tahun yang lalu ya. Kalau nggak lagi ngeband atau bermusik atau bikin lagu, ya kita pasti akan ngurusin mempromosikan lagunya gitu. Jadi Selain itu ada nggak? gak ada sumpah gimana Atau ya? kegiatan Apa yang- hobi yang aja. Ya apa? Ya mungkin aku suka crafting, aku suka art journaling, melukis. Aku suka banget melukis, Oh, bikin-bikin keren, kayak keren gituan. banget. Perintilan Ini kan tangan. studio baru ya. Kita butuh di sini nih. Kayak gitu, bukan. Ini loh. Enggak, tapi Keren selain banget. itu aku kebetulan nge-branding diriku sebagai penyiar, penyair, dan penyanyi. Penyiar. Oh penyiar juga kah? Dulu pernah siaran Di mana? Oh, di mana? di BSFM. Oh iya. Tahun berapa? Iya. Biasa aja. Biasa aja. Seru. Tahun 2019 ke 2020. Penyiar, Penyair, satu lagi penyanyi. penyanyi. Oh, keren. Tapi kalau penyanyi ya udah lah, ada Mokacuns ya, ada platform Mokacuns. Kalau penyair, ya kamu lagi-lagi punya band, kamu bisa nulis lirik dan segala macamnya. Tapi kalau penyiar ini menarik sih sebenarnya. Kalau dari Anya, itu karena memang suka ngobrol, tiba-tiba masuk di sebuah radio yang di radio komersil di Surabaya yang cukup besar juga. Aku nggak tahu ya ini maksudnya gimana, tapi maksudnya ini terjadi ke hidupku seperti apa nggak ngerti. Tapi yang jelas orang tuaku dan juga keluarga besarku itu memang sangat dekat dengan dunia media, radio, TV, Oh, iya? majalah. Oh, I see. Dua-duanya orang tua aku kerja di radio bertahun-tahun, mungkin mamaku sampai Seriously? 16-17 tahun, Seriously? papaku juga. Di radio mana? Papaku Hard Rock FM, Colors FM, mamaku SCFM, Trijaya FM. Gila. Bye. Sini Jadi aja. aku Sini aja. tidak memilih suka sama radio. Tiba-tiba aku lahir udah suka sama radio karena aku dari di Keren, aku sampai lahir sini di radio. Lah gimana yang brojol di radio? Iya, jadi Oh, aku berarti emang dari senang. darah orang tua sebenarnya dekat dengan dunia penyiaran. broadcasting. Iya. Tapi sekarang udah nggak siaran lagi, tanya. Iya, nggak sempet waktunya diambil sama ini. Ih, parah banget Kak Satria. Jadi Ini menarik banget loh keluarganya. Based on-nya emang adalah broadcasting family gitu loh. berarti kamu kalau misalnya nggak ngeband, ya mungkin akan tetap terjun di dunia radio. Sekarang Iya. pun ya. Most likely. Iya, Iya, kan? iya benar. Sekarang ada ketertarikan untuk balik ke situ nggak? Ada beneran ada. Terakhir juga ada lah, mungkin kayak sebulan yang lalu masih ada effort untuk. Tapi belum ada radio yang memang kamu pengen tuju banget.
Ada banyak, aku kenal dengan berbagai radio, maksudnya bukan kenal kayak kenal orang dalam gitu ya, nggak kayak gitu. Maksudnya aku mendengar radio, jadi aku menikmati sebagai pendengar. Sebagai pendengar kali ini sebagai pendengar. Yes, ya ada di masa depan pastinya. Maksudnya ya bakal akan balik ke sana. Betul, maksudnya kelak gini ya, kita ngeband nih sama Kak Cun, and then dalam 5 tahun ke depan kita jadi superstar, jadi band nasional, pulang lagi ke Surabaya, aku sudah punya anak, sudah harus settle down, aku akan ke radio lagi. Intinya mungkin di bayanganku seperti itu. Gokil. Seru banget. Takut banget. Radio. Enggak, karena dari tadi kan cara ngobrolnya beda aja Kim. Kayak, wow, cara memperkenalkannya, cara membahas cerita yang mereka lewati itu kayak ternyata kita juga nggak kaget, oh ternyata based on-nya radio, bahkan keluarganya radio gitu. Iya, penyiar juga. Kalau Satria sebenarnya apa? Kegiatan selain Moket Ada Tunes nggak? apa? Jualan kopi. Serius, Sat? Iya. Jualan kopi means punya Iya, punya coffee shop. Iya. Oh iya, apa namanya? Namanya Rumah Tada. Sorry? Rumah Tada namanya. Rumah Di- Tada? Iya, daerah Jambangan. Oh, suka ngagetin deh. Rumah Tada! Bener banget. Gak apa. Jambangan tuh di mana ya? Jambang. Tuh di dekat Ketintang. Ketintang. Oh, iya, Ya, sekitar situ. Tapi ketintangnya nggak tingtung ya? Enggak. Oh, yang satu keluarga penyiar. Yang Yang satu businessman bro. businessman. Terus kalau tiganya lagi dimention lah si Hendra apa? Hendra musisi sih. Hendra Dia ada musisi. kehidupan. Reguleran. Oh, reguleran. Oh, Oke. reguleran. Kalau kita menanyain pasti circle-nya di situ-situ Iya, iya, lagi. iya. Terus kalau si siapa lagi tadi? Momot. Mumut tadi barista. Mumut, ya. Bukan barista ya? Bukan barista, bukan. Apa? bukan. Mulainya jadi barista. Iya, dia Oh, bener juga. dia mengurus orang. Ya. Dia di bagian mengurus orang. Tapi di kerja Di kopi. Manajemennya. Di manajemen, di Iya, back office-nya. manajemen. Iya. Benar. Satu lagi si Fahri. Fahri Dia apa? seorang UX writer di Iya. startup Ijo. UX. UX writer. UX apa ya? UI UX writer itu loh. Oh ini web. Bukan. Aplikasi. Aplikasi. Oh I see. Oh, Marketplace. kita simpulkan berarti mau kacau sih band kaya ya, band orang kaya. Amin. Kita nggak usah ngomong idealisnya, Oh, iya. secara Amin. realistisnya dulu. Karena kalau kita ngomongin soal bermusik ya harus idealistis, tapi Realistis ya, iya, gitu ya. idealis yang realistis Betul. gitu. Ini tapi keren banget loh. Maksudnya kayak setiap personel dari Mokacun juga punya hal lain selain ngeband gitu loh bareng Mokacun. Iya. Oh, ini tadi si Anya mention kalau misal baru tahun lalu join sama Mokacun. Iya. Dulu Lah, banget. Emang dulu mau kacun vokalisnya Widi itu ya Pak asalnya. Wah, Lalu video kamu lo. kok milih? Yang paling tua di Mokacun siapa? Satria atau Yang paling tua ya. Enggak, anjir. Agak Dia, gede loh. enggak beneran. Ini kalau secara Nggak, secara personil berlima nih siapa yang paling tua? Mas Satria. Oh, kelahiran berapa Sat? Enggak usah ngomong kelahiran. Berarti Fresh graduate intinya, udah gitu aja. terus kedua, oke. fresh graduate. Iya, fresh Yang paling graduate. tua di Mokacun berarti Satria. Yang paling Iya. muda Anya. Anya, Oke, usia berapa ya? 22 tahun. 22 tahun. Oke. Tahun 2021. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya Iya. kan kita kalau dalam sebuah band ada yang dituakan, biasanya kan ada yang menjadi sosok wise gitu ya ke personel-personel yang lain. Tapi masuk. kalau Satria ini bahayanya jadi yang lebih tua dari adik-adiknya ini loh. Kalau misalnya Ush, lagi adik-adik. manja ya kan. Yang ngomong ya, yang ngomong. Iya, misalnya kalau manggilnya si sama Fahri. Iya, iya. Mungkin hanya manggilnya Bang Fahri gitu. Bang Hendra. Nah, kalau Satria kan Bang Sat kan enggak enak kan. Bang ya bisa, Bang ya. Ya Masuk. kan nggak tahu kan makanya harus Betul, lengkap ya betul, harus betul, lengkap betul. Bang Satria gitu. Nggak, tapi yang aku penasaran tuh Mokacun dari 2000 berapa berarti? 19. Which is kamu OG-nya nggak? Kamu original? Iya. Iya. Dia Siapa bikin. aja yang OG-nya? Ya dulu itu musisinya cuma aku aja. Ya founding Father. Fathernya si Satria. founding father, Satria. father in progress Satria semua ya. Dulu pokoknya dulu tuh cerita awalnya tuh cuman aku bikin lagu. Heeh. Terus waktu itu aku pitching ke bandku yang saat itu. Terus Terus ada band terus dulu mereka sebelum ya, Mokacun. waktu itu proyekan band gitu lah. Terus mereka nggak suka gitu sama lagunya, kayak nggak cocok Oh, tuh sama oke. kita. Nah, Nah tapi basis band itu ada namanya Kak Tio. Nah itu ngomong kayak, Mas Nara Gagun kita rilis sendiri aja. Nah itu Oke. terus kita bikin Mokacun ceritanya kayak gitu. berdua doang tuh. Berdua doang. Yang nyanyi siapa? Tio Ya Tio namanya. itu tadi nggak ada di mention. Nggak ada. Sudah keluar. Oh, I see. Oke. Dengan yang nyanyi siapa at the time? Yang nyanyi waktu itu kita ada kolaborator juga gitu, Oh, namanya Adim. Oh, memang benar-benar yang nggak ini ya, maksudnya nggak yang official member Benar langsung ya. Jadi kita waktu itu emang pengen nge-keep kayak ini hanya menjadi sebuah project project aja. aja. Oh, Benar. I see. Oh. Karena Adim yang pertama tadi ya.
Karena kayak apa ya, kayak waktu itu kan masih awal-awal kita nggak tahu apa kita akan benar-benar komit sama ini kayak jalan terus atau gimana gitu. Waktu COVID juga gitu, waktu di Vietnam COVID kita juga kayak nyantai-nyantai aja gitu. Oke. Baru sampai mungkin 2022 waktu COVID-nya udah mulai nyantai gitu ya. Tawaran manggung itu berdua banyak gitu. Oh, serius? Waktu itu awalnya first step-nya waktu itu aku langsung cari vokalis. Langsung cari vokalis. Oh, berarti gini ya, tawarannya banyak dulu. Baru tiba-tiba banyak vokalis. Tawarannya banyak, terus baru cari vokalis. Bener. Waktu itu tuh langsung ada 4 gigs gitu langsung. Bingung. Iya, 2022 itu. Synchronize tuh. Amin. Seneng aku ya. Terus. Waktu itu akhirnya aku langsung bingung tuh cari vokalis. Nah waktu itu aku langsung open submission gitu, ada yang mau jadi vokalis. Tiba-tiba mendadak. Kalau nggak salah dulu manajer-manajermu tuh ngelamarnya vokalis ya kalau nggak salah ya. Terus akhirnya open submission. Ikut. Belum. Itu cerita depannya ya. Kehidupannya Satria. Masih dengan dunia penyiaranmu ya. Iya benar masih. Jadi waktu itu posisi jalan aku open submission tuh, currently Mokatun-nya cuma aku aja. Oh iya. Jadi yang si Tio tadi udah cabut juga. Sudah cabut juga. Oke. Nah akhirnya waktu itu ada cewek gitu lah ya, daftar jadi vokalis. Terus kita sempat jalan sama dia sampai Februari tahun kemarin. Nah tapi posisinya waktu itu bandnya masih anak-anak session semua. Jadi aku kayak ngajakin teman-temanku ngeband lama gitu ya, cabutan gitu lah. Itu ngeband 4 gigs itu sampai bulan Februari. Waktu itu akhirnya vokalisnya keluar waktu itu. Berarti itu kalau bilang keluar berarti dia udah official berarti. Iya, sudah official. Jadinya jalan berdua nih kalian sebenarnya. Yang lainnya kan cabutan tuh. Nah, waktu itu anak-anak yang cabutan tadi aku tawarin mau nggak ngeband sama aku gini. Akhirnya ya anak-anak cabutannya tadi jadi band Mokatun itu yang sampai sekarang. Di tahun ini akan ada album dari Mokatun. Ada berapa lagu rencananya? Ada 10 track. 10 track, 8 lagu sama 2 sambungan gitu ya. Sambungan intro gitu. Ya, intro outro mungkin ya. Oke. Kita tunggu aja lah di tahun ini ya. Betul. Ada ini nggak sih manggung terdekat kalian? Ada. Besok hari Sabtu. Tanggal 13 besok. Boleh tanggal ada nggak nih YouTube loh ini? Main besok aja loh. 13 Juli besok kita main di event Pre-Halu Fest. Pre-eventnya Halu Fest. Iya. Event dari kalian? Oke, enggak Halu Fest ini lagi. Lucu kan? Cocok banget kan namanya semesta mendengar. Betul. Jadi Halu Fest ini bikin, nah mereka Halu aja dulu ya, Bang. Jadi biar ditanyain kayak gitu kan, ayo kamu jujur, ayo. Iya. Nah ya, aku tahu Halu Fest tuh kayaknya kemarin sempet nggak tahu sih kayaknya seliweran, sempat seliweran di sosial media kayaknya. Gestarnya siapa ya? Viera Teo. Aku ngeliat di salah satu perkopian gitu ada poster. Kapan 13 Juli di mana sih? Di Gresik. Jauh juga ya. Main sama ada lagi ya band Surabaya selain Bing Satan. Iya, selain Bing Satan band Surabaya siapa aja? Kita main sama Enggak, kita besok itu main sama band sana sih, band Gresik. Band Gresik, iya. Oke. Perwakilan Surabaya kayaknya Mokatun saja ya. Dan ini merchandise kalian kah? Yes. Iya. Mokatun, aku pikirnya Mokatun with S ya. Enggak pakai S. Mokatun. Iya, Mokatun. Enggak jamak karena kita ingin menjadi satu-satunya. Keren. Enggak, Moka sudah ada tuh enggak satu-satunya. Mokatun maksudnya bukan Cun. Kalau ada orang ngetak sering nyasar ya. Kalau Iya. enggak main siapa gitu. Kalau enggak nyasar ke Moka, ke The Flintstones. Iya, benar. Anaknya gitu. Ini buat para pendengar juga jangan lupa nih dibeli buat merchandise. Oh iya, masih jual kita. Oke, ini merchandise udah bisa di order. Boleh ada warna putih juga BTW. Oh, ada warna. Oke, Mokatun merchandise-nya sudah rilis juga, teman-teman. Ya. Boleh sekali lagi terima kasih buat Mokatun, Kanya, Kak Satria, para manajemen dari Mokatun terima kasih sekali lagi. Terus kalian boleh kan nyanyi di sini? Of course. Banget. Kita mau dengerin lagu yang halu aja ya. Iya. Kalian nyanyi tapi pakai call station bisa nggak kira-kira kamu punya? Bisa. Apa call station ini? Welcome to Menyala Project. Kita sekarang ditemenin sama Kak Monzi dan juga Kak Kimal. Buat yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa follow Instagramnya Menyala Project dan juga Instagramnya Mokatun MOCCATUNE. Kita masih jualan kaos sampai sekarang. Sekarang kita mau nyanyi dulu single terbaru dari kita. Boleh dengan perjuangan this is Mokatun. Senyummu, tawamu, kan ku jaga selalu. Rasaku, beriku, biar jadi rahasiaku.
Aku ingin kamu tetap ada di sini, walau hati ini sudah ada yang memilikinya. Mungkinkah aku yang sedikit cemburu, berharap dia yang di sampingmu bercanda